Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menyampaikan tentang sistem filsafat. Sistem filsafat yaitu berdasarkan watak dan fungsinya sebagai yang dikemukakan Titus Smith dan Nolan sebagai berikut, yaitu informasi. Dalam arti filsafat adalah sekumpulan sikap dari kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Dengan contoh yaitu pada pertanyaan, sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. Yang ketiga, sistem filsafat dalam arti formal, yaitu filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Filsafat dalam arti komprehensif, yaitu filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Dalam contoh pernyataan, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Dalam arti analisis lingkungan, filsafat adalah analisis logis dari bahasa serta menjelaskan tentang arti kata dan konsep. Filsafat dalam arti aktual fundamental, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Yang kedua yaitu sifat filsafat, sistem filsafat, yaitu ada sifat-sifat filsafat, yaitu ada empat sifat. Yang pertama yaitu bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan. Yang kedua, sistem filsafat bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga yaitu filsafat bersifat mendasar, yaitu suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sama manusia dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan negara. Yang keempat yaitu sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Yaitu Pancasila sebagai dasar negara ada permulaannya, merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang
kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI. Materi kedua yaitu tentang alasan diperlakukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada tiga yaitu filsafat Pancasila sebagai genetive object. Filsafat yang kedua, filsafat Pancasila sebagai genetive subject, yang di dalamnya ada ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Filsafat Pancasila sebagai genetive objektif, yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Notonagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles, sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Trijarkara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius, sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Yang kedua, filsafat Pancasila sebagai genetif subjektif. Yaitu nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Pancasila sebagai genetif subjektif memerlukan landasan bijak filosofi yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Landasan ontologis Pancasila, yaitu landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofi atas hakikat dan raison d'etre sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofi negara Indonesia. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Menanya tentang proses terbentuknya prinsip-prinsip dalam sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan. Yang kedua, landasan epistemologis Pancasila, yaitu istilah epistemologis terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan, knowledge. Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila
sila-sila Pancasila secara epistemologis, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama beradab-adab. Yang sila ketiga, persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-menurun mengambil keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis Pancasila terkait dengan masalah nilai value, menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real, karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengembangan untuk berada. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan dan sakral. Sila kedua, kemanusiaan, mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan dan tanggung jawab. Sila ketiga, sila persatuan, mengandung nilai solidaritas dan kesetiaan kawan. Sila keempat, mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila kelima, keadilan, mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat jiwa raga. Sifat kodrat makhluk individu sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan notonagoro. Hakikat yang ketiga yaitu hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan, rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat masyarakat untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Hakikat filsafat keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan
komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Urgensi Pancasila. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Demikian penyampaian saya tentang sistem filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.